Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5196. Rohit Patel mengerutkan kening dan berkata. Dia berkata, jika Anda mencoba Javier Sidhu, guru, dia akan menolak untuk bekerja sama. Selama kami dapat memberikan bukti bahwa Anda tidak melakukan apa-apa, guru, dia akan memberikan pikiran dan tangannya. Kalau tidak bahkan jika Anda mendapatkan dharma, itu tidak berguna. Rohit Patel menjelaskan proses percakapan dengan Harvey York tadi. Dan dia tidak mengubah sepatah kata pun atau kalimat. Jelas, dia tidak ingin menyesatkan Bastian Patel. Apa maksudmu? Bastian Patel tidak bisa memahami arti kalimat ini. Rohit Patel tergagap. Dia bilang. Apa yang dia katakan? Jangan ragu. Bastian Patel berkata dengan tenang. Rohit Patel dengan gugup menelan seteguk air liur. Dan berkata dengan susah payah. Dia berkata, seberapa baik mentalitasnya. Apa gunanya orang mati? Setelah mendengar ini, Bastian Patel tertegun sejenak. Dan kemudian tertawa. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda. Dia bahkan ingin bertanya tentang dosaku. Ketika dia mengatakan ini, tatapan sengit melintas di mata Bastian Patel. Meskipun dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, meskipun dia memiliki hati kemalasan dan bangau liar, kekuatan batinnya tidak boleh tersinggung oleh orang lain. Bahkan jika aku mengakuinya, kematian Javier Sidhu ada hubungannya denganku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bekerja denganku untuk menyelesaikan keluarga Ruelas dan keluarga Chao adalah penjelasan untuk Javier Sidhu. Bukankah itu buruk? Rohit Patel tertegun sejenak. Lalu berkata dengan lembut. Guru, apakah maksud Anda bahwa kita benar-benar melakukan sesuatu terhadap kematian Javier Sidhu? Bastian Patel sedikit mengernyit dan berkata. Apa maksudmu kita benar-benar bergerak? Anjing tua itu. Javier Sidhu. Tahu bahwa lelaki tua ini telah mengasingkan diri sepanjang waktu untuk mempengaruhi kesatuan manusia dan alam. Setelah dia mendapatkan metode hati, bukan saja dia tidak langsung memberikannya kepadaku. Dia juga menolak permintaanku. Dia tidak mati. Siapa yang mati? Rohit Patel sedikit mengernyit. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Guru, jika itu masalahnya, mengapa saya tidak mengatur beberapa bukti dan memberitahu saya bagaimana melakukannya terlebih dahulu? Bastian Patel tersenyum dingin dan berkata, apakah menurut Anda Harvey York tidak mengharapkan Anda memiliki keterampilan ini? Jika kita benar-benar berani memberikan bukti palsu, dia akan berani memberi saya hukum yang sebenarnya. Lalu mengapa? Rohit Patel mengerutkan kening. Kamu tidak mengerti ini. Kan? Bastian Patel membawa tangannya di punggungnya dan berkata perlahan. Saya adalah Master Seni Bela Diri, Generasi Dewa Perang, dan Master Sekte Desa Tianmen. Demi buku rahasia, aku memalsukan. Sumpah palsu. Kalau begitu masalah itu terungkap. Aku tidak hanya tidak memiliki martabat sama sekali. Bahkan papan nama tanah suci seni bela diri desa Tianmen kami dapat dihancurkan oleh seseorang. Dalam hal ini, aku, Bastian Patel, adalah pendosa abadi di desa Tianmen. Ini adalah lubang, menunggu kita untuk melompat ke dalamnya. Pria bermarga York ini memiliki ambisi serigala, dan hatinya bisa dihukum. Mendengar kata-kata Bastian Patel, Rohit Patel tertegun sejenak, lalu terkesiap. Tidak heran Harvey York sama sekali tidak takut dengan sumpah palsu mereka.
Ternyata konsekuensi dari sumpah palsu sangat mengerikan sehingga secara langsung akan membakar dewa perang selama bertahun-tahun kerja keras. Memikirkan hal ini, Rohit Patel berkata perlahan. Melihat ke sini. York ini ada di sini untuk menghancurkan desa Tianmen kita. Bastian Patel tersenyum dan berkata, itu tidak serta-merta menghancurkan desa Tianmen kita. Tetapi jika Javier Sidu meninggal, itu karena seluruh desa Tianmen. Kemudian menghancurkan desa Tianmen mungkin menjadi tujuannya. Rohit Patel mengerutkan kening dan berkata, Guru, apa maksudmu? Bastian Patel berkata dengan ringan, apakah Anda tidak meninggalkan kartu nama untuknya? Tunggu setengah hari. Setelah setengah hari tanpa hasil apapun, aku bergabung dengan keluarga Ruelas dan keluarga Cao. Beritahu mereka, selama kamu memberiku beberapa ide, Diego Ruelas akan menjadi master sekte berikutnya. Juga, kamu juga bisa menjadi murid tertutup Bastian Patel. Aku yakin mereka bisa melihat betapa bagusnya itu. Bab 5197. Malam di mana Bastian Patel dan Rohit Patel menjalin hubungan dari hati ke hati. Harvey York sudah lama membuang nomor yang tidak pernah bisa dihubungi ke tempat sampah. Dia memegang tablet di tangannya dan menonton, yang berisi beberapa informasi tentang Bastian Patel, Master Sekte Desa Tianmen. Segera setelah itu, ponsel Harvey York bergetar, dan panggilan datang dari Alexa Joyner, yang tidak berhubungan selama beberapa hari. Harvey York terhubung ke video dan melihat wanita menggoda di sisi berlawanan dari video mengenakan congsam, bersandar di kursi malas dan mengguncang gelas anggur merah. Adegan menawan, mempesona, dan seksi membuat orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan napas yang mereka hembuskan dipenuhi dengan sedikit panas. Saya harus mengakui bahwa ini adalah wanita yang menggoda. Bahkan seorang pria berusia 80 tahun. Ketika dia melihatnya, mungkin dia akan dapat meremajakan dan bertarung lagi. Bahkan Harvey York sedikit memalingkan muka, memusatkan pikirannya pada informasi di depannya, dan berkata dengan ringan, Nona Jonir, apakah ada yang salah dengan panggilan tengah malam ini? Masalah di kota Jinling belum sepenuhnya terselesaikan, kan? Alexa Joyner tersenyum dan berkata, bukannya saya tidak ingin menyelesaikan urusan kota. Tetapi Araceli Hoffman terlalu rendah hati akhir-akhir ini. Tangan Jinling Hoffman benar-benar menyusut, dan tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Dan masalah kemudi utama desa Tianmen sekarang membuat banyak keributan di Jinling. Pengaruh desa Tianmen di Jinling terlalu besar. Dan terus terang, kepala pucuk pimpinan desa Tianmen secara administratif adalah sebuah distrik di bawah yurisdiksi Jinling. Kamu, Tuan Muda York, telah menyebabkan banyak pasang surut di kota di pucuk pimpinan. Dan sekarang seluruh manajemen senior Jinling hampir melihatmu bertindak, karena semua orang sangat penasaran. Bisakah kamu membantu Javier Sidu dengan penjelasan ini? Jika kamu tidak membalas penjelasan ini, mungkin situasi hebat yang berhasil kita ciptakan akan berantakan. Harvey York menghela nafas dan berkata, ambillah sehelai rambut dan seluruh tubuhnya. Keluarga papan atas. Klan kuno. 6 keluarga tersembunyi. Tanah suci seni bela diri. Permainan catur di Jinling sendiri tidak mudah dimainkan. Namun, selama saya menyelesaikan desa Tianmen dan Bastian Patel dengan lancar, maka permainan catur di Jinling akan menjadi 7 atau 8. Ketika Alexa Joyner mendengar ini, dia duduk tegak untuk sementara waktu, meletakkan gelas anggur merah di tangannya, dan menghela nafas. Sepertinya kamu belum siap untuk membiarkan Bastian Patel pergi. Harvey York berkata dengan enteng, karena tidak ada yang mengirim bukti sampai sekarang. Itu berarti bahwa dalam kematian Javier Sidu, bahkan jika Bastian Patel bukan dalangnya, dia juga kaki tangan.
Ketika orang melakukan kesalahan, selalu ada harga yang harus dibayar. Bagaimana dengan generasi Master Sekte? Masalahnya adalah aku akan membiarkan penduduk pulau itu menggali lebih dalam. Alexa Joyner tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda York, jangan meremehkan Fernanda Luksik itu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki di negara kepulauan Kyoto. Meskipun dia hanya putri angkat dalam keluarga Sofa, budidaya dia oleh keluarga Sofa benar-benar setara dengan garis langsung. Dia memiliki banyak informasi yang dia miliki. Dan kali ini diperjelas bahwa dia ada di sini demi hatinya. Jika dia tidak dapat mencapai tujuannya, dia mungkin akan kembali pada suatu saat. Harvey York tersenyum dan berkata, demi kesalehan berbakti di permukaan, aku terlalu malas untuk menyentuhnya. Tapi jika dia benar-benar ingin melakukan pukulan backhand, aku dipersilakan. Bagaimanapun, dengan cara ini, aku bisa menembaknya sampai mati secara terbuka dan jujur. Bab 5198. Alexa Joyner tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda York, ada baiknya Anda memiliki petunjuk di dalam hati Anda. Saya sedikit khawatir bahwa Anda jatuh ke dalam perangkap lembut dan tidak bisa memanjat keluar. Kalau begitu, bukan hanya kamu, tapi bahkan kami akan mengikuti. Harvey York tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Wanita itu tidak sabar untuk menggigitku sampai mati sekarang. Dan akankah dia menggunakan metode memalukan itu untuk melawanku? Sulit untuk mengatakannya. Alexa Joyner tampak serius. Wanita picik selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Jangan membicarakannya. Katakan saja selama Perang Dunia Kedua. Bukankah wanita Kawashima yang terkenal itu adalah ahli di bidang ini? Harvey York tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya adalah orang yang telah melihat dunia besar. Adapun, oke, omong kosong berakhir di sini. Mari kita kembali ke desa Tianmen. Bastian Patel, apakah Anda memiliki hubungan lama dengan Anda Joyner Family? Harvey York membalik beberapa halaman informasi dan melihat halaman lama Bastian Patel dan Jinling Joyner Family. Tetapi dia sedikit tertarik. Memang sudah tua, tapi itu tidak diketahui beberapa dekade yang lalu. Dendam dari generasi yang lebih tua tidak dapat mempengaruhi penilaian kita tentang situasi ini. Selain itu, karena dia bertanggung jawab atas kematian Javier Sidu, dia harus membayar harganya. Pada titik ini, aku pasti akan menekan suara-suara lain di Sekte Jonir dan mendukungmu dengan seluruh kekuatanku. Alexa Joyner langsung menyatakan posisinya. Jelas ini harus menjadi salah satu tujuan utama video call malam ini. Harvey York terkekeh ringan dan berkata, sebenarnya, itu tidak perlu merepotkan. Selama Anda berterima kasih kepada keluarga dan 6 keluarga yang tersembunyi, Anda dapat untuk sementara mencegah keluarga Hoffman melakukan apapun. Maka itu membantu saya. Harvey York membuka halaman lain. Dan jelas tertulis di sini bahwa Araceli Hoffman dan Bastian Patel adalah guru dan teman. Selain itu, keluarga Hoffman telah memberikan dukungan tanpa syarat kepada desa Tianmen selama bertahun-tahun. Memberikan banyak tanah, sumber daya, dan uang tunai. Sisi baiknya, sepertinya keluarga Hoffman menawarkan ke desa Tianmen. Namun nyatanya, Harvey York merasa itu tidak akan sesederhana itu. Lagi pula, pria yang berpikiran mendalam seperti Araceli Hoffman tidak akan pernah melakukan hal-hal yang sia-sia. Saya khawatir, desa Tianmen juga merupakan bagian dari tata ruang Araceli Hoffman. Terkadang, Harvey York bahkan bertanya-tanya apakah dia pergi ke desa Tianmen karena Araceli Hoffman tidak tahan lagi dan berharap untuk bunuh diri oleh Bastian Patel. Jika ini masalahnya, maka setelah Harvey York menginjak-injak Bastian Patel sampai mati,
Dia tidak keberatan menginjak tuan muda keluarga Hoffman sampai mati. Setelah menutup telepon, Harvey York berpikir keras dan mulai meninjau apa yang terjadi di kemudi utama desa Tianmen akhir-akhir ini. Panggilan telepon dari Alexa Joyner juga mengingatkannya untuk menghadapi orang seperti Bastian Patel. Kita harus segera memotong kekacauan. Hanya saja Bastian Patel belum secara resmi menyatakan sikapnya, sehingga Harvey York terus menunggu. Bagaimanapun, hari 7 pemakaman pertama Javier Sidu belum tiba. Setelah membaca informasi dan bersiap untuk tidur, Harvey York berjalan kembali ke halaman yang tenang di rumah leluhur keluarga Sidu. Karena hubungannya dengan Jing, bahkan para murid Longmen yang diatur oleh Rahel Hardy hanya menjaganya dari jarak 100 meter. Seluruh halaman menjadi sunyi. Tetapi ketika Harvey York berjalan ke halaman, dia sedikit menyipitkan matanya. Karena di kamarnya, ada suara guzeng seperti air mengalir saat ini. Denting, sangat menyenangkan. Bab 5199. Suara ini sepertinya mewakili harapan seorang gadis hamil untuk kekasihnya. Dan juga mewakili rasa cinta yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, itu adalah kayu bakar yang membangkitkan keinginan asli seorang pria. Harvey York mengerutkan kening, menjentikkan jarinya, dan gelombang udara yang tak terlihat membuka pintu. Kegentingan, suara yang tidak menyenangkan keluar, yang secara langsung menghancurkan konsepsi artistik ini. Dan suara guzeng berhenti tiba-tiba pada saat ini. Kemudian Harvey York berjalan dengan tenang dengan tangan di punggungnya. Di kamar tidur. Saya tidak tahu kapan banyak kain kasa biru digantung. Dan itu menjulang ke segala arah. Pada saat yang sama, setidaknya 108 lilin dinyalakan ke segala arah. Dan lampu-lampu itu menakutkan. Sangat romantis. Dan hangat. Di depan, seorang wanita mengenakan yukata pulau bersandar pada guzeng. Bahunya sedikit terbuka. Dan matanya yang menyedihkan tertuju pada Harvey York. Seolah-olah dia sangat menyesali perasaan asmaranya yang tidak dapat dipahami. Wanita pulau, Fernanda Luksik. Hanya saja Fernanda Luksik hari ini dalam keadaan yang sama sekali berbeda di hari biasa. Dia kurang tajam. Dan lebih lembut seperti air. York muda. Kamu kembali. Kamu belum makan malam, kan? Silakan makan malam. Ketika Harvey York muncul, Fernanda Luksik tersenyum dan berkata, di meja kepala pulau di depannya, ada makanan pulau yang sangat lezat. Sushi, sashimi, tempura, semuanya luar biasa. Selain itu, ada juga sake pulau yang harum. Yang setiap saat menggugah selera orang. Seperti yang disebut makanan dan anggur. Keindahan di bawah lampu. Inilah pemandangannya. Hanya saja Harvey York acuh dengan pemandangan indah dan makanan lezat di hadapannya. Dia baru saja menemukan tempat untuk duduk sendiri. Lalu menyilangkan kakinya dan berkata dengan ringan. Nona Luksik, yang mana yang kamu mainkan hari ini? Apakah karena kamu minum terlalu banyak dan pergi ke tempat yang salah? Atau apakah kamu mendapatkan air di kepalamu dan menganggapku, Harvey York, sebagai orang seperti itu? Fernanda Luksik tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, Anda benar-benar tidak berbicara tentang gaya. Orang-orang telah menunggumu di sini begitu lama. Dan kamu telah membuat begitu banyak makanan di kampung halamanmu sendiri. Kamu tidak harus mencicipinya. Tetapi kamu hanya berbicara ironisnya. Ini bukan gaya seorang pria. Harvey York cemberut. Tidak peduli dengan jebakan lembut di depannya. Tetapi berkata dengan ringan. Singkat cerita, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika saya tidak menjelaskannya. Tidak peduli seberapa bagus hal-hal di depan saya tidak tertarik untuk pindah. Lagi pula, aku khawatir gigiku tidak cukup keras. Fernanda Luksik tersenyum menawan dan berkata,
Tuan Muda York benar-benar bukan orang biasa. Saya datang malam ini dengan ketulusan keluarga Kach. Selama Anda mengangguk, Tuan Muda York, keluarga Sofa kami dapat membantu Tuan Muda York dalam posisi Anda di desa Tianmen. Dan membiarkan Anda menggantikan Bastian Patel sebagai Tuan generasi baru. Selain itu, kami akan membuka rekening untuk Anda di Swiss, yang akan berisi 100 juta dolar AS. 100 juta dolar. Berapa banyak orang yang tidak bisa mendapatkan begitu banyak uang sepanjang hidup mereka? Adapun aku, tentu saja orang kepercayaanmu. Harvey York tersenyum dan berkata, ada banyak keuntungan. Tapi berapa harganya? Apakah itu pikiran tinju Tianmen? Jika benar-benar hanya untuk ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa tata letak keluarga Sofa Anda pasti terlalu kecil. Fernanda Luksik tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda York, sejujurnya, saya datang ke sini untuk memikirkan tinju Tianmen. Dan setelah melihat keahlianmu, aku lebih memahami kekuatan pikiran tinju Tianmen. Bab 5200. Tapi saat aku mengetahui bahwa kematian Javier Sidu juga terkait dengan Master Sekte, aku tidak tertarik pada mentalitas tinju Tianmen, karena saya tahu bahwa Tuan York, yang dapat menyusahkan Tuan Sekte, 10.000 kali lebih penting daripada tinju Tianmen Anda. Jadi, aku akan melaporkan urusanmu kepada ayah angkatku sesegera mungkin. Ayah angkat langsung memberimu 3 manfaat utama. Aku harap kamu bisa merasakan ketulusan keluarga Sofa kita. Karena itu, Fernanda Luksik memiliki ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Dan pada saat yang sama, jubah mandi di tubuhnya menjadi lebih santai. Seolah memberi tahu Harvey York bahwa selama dia mengangguk, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, kapanpun. Tapi Harvey York sepertinya belum pernah melihat pemandangan harum di depannya. Dan hanya berkata ringan, apakah semua penduduk Pulau Dermawan? Saya bahkan tidak menginginkan metode mental. Dan saya masih memberikan manfaat yang begitu besar. Apakah aku melihat dunia terlalu indah? Atau kamu terlalu baik? Fernanda Luksik tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, membosankan untuk mengatakan beberapa hal. Kami tidak ingin trik. Tentu saja kami ingin hal-hal lain. Ucapkan kata-kata manusia. Harvey York berkata ringan. Kami menghargai persahabatan satu sama lain lebih dari hati kami berbicara bahasa Inggris. Bagaimanapun, 1000 pasukan mudah didapat. Tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Ucapkan kata-kata manusia. Harvey York mengatakan ini lagi. Dan menunjuk ke gerbang pada saat yang sama. Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti ini, kamu akan keluar. Kalau tidak, aku akan menelepon seseorang. Saya percaya Nona Luksik akan sangat bersedia untuk membiarkan keluarga Sidu melihat sikap Anda. Ekspresi wajah Fernanda Luksik yang semula tersenyum manis menjadi semakin jelek. Dia menatap Harvey York dalam-dalam sebelum dia menahan senyumnya. Menghela nafas. Dan berkata, Tuan Muda York, Anda benar-benar tidak mengerti gaya sama sekali. Apakah kamu harus mengubah adegan romantis ini menjadi buah merah seperti itu? Harvey York mengejek dan menyesap teh untuk dirinya sendiri. Fernanda Luksik menghela nafas. Lalu duduk tegak. Mendapatkan kembali postur yang tidak dapat dihujat siapapun. Dan berkata perlahan, keluarga Sofa kami telah memberi Anda begitu banyak manfaat bagi Master York. Menjadikan Anda kaya, berkuasa, dan seorang wanita. Satu-satunya syarat adalah membiarkan Tuan Muda York membantu kami 3 kali ketika keluarga Sofa kami membutuhkannya. Dan itu tanpa syarat. Tentu saja. Anda dapat yakin bahwa 3 hal dari kami ini pasti tidak akan melanggar etika moral. Atau melanggar aturan hukum kerajaan. Saya mengatakan ini. Tuan Muda York. Apakah Anda mengerti? Harvey York berkata ringan.
membantumu dengan 3 hal untuk keluarga Kach. Lalu aku naik kapal bajak lautmu dan tidak pernah turun lagi. Sejak itu, aku, Harvey York, menjadi pengkhianat dan pengkhianat besar. Apakah ini berarti? Fernanda Luksik tersenyum manis dan berkata, bukan tidak mungkin Tuan Muda York memahami hal ini. Tetapi sebagai anggota Divisi Peradaban Aliansi Dunia, saya merasa bahwa kita seharusnya tidak memiliki gagasan nasional yang sempit. Seluruh dunia adalah satu keluarga. Keharmonisan besar dunia adalah tujuan penduduk pulau kita. Tunggu sampai hari harmoni hebat dunia. Anda, Tuan Muda York, akan menjadi salah satu pahlawan harmoni hebat. Bukan pengkhianat. Pengkhianat atau semacamnya. Dan saya juga percaya bahwa dengan bantuan Anda, Tuan Muda York, hari ini akan datang dengan sangat cepat. Fernanda Luksik mengatakan ini dengan senyum di wajahnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.